Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Naomi, NIM A11 2019 12336. Dalam video ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah Literasi Informasi. Judul makalah saya adalah Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Informasi terhadap Budaya dan Perilaku Sosial Masyarakat. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada landasan teori, dan bab 3 ada metode penelitian, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Subbab pertama, latar belakang masalah. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Semua orang seolah-olah bisa menjelajahi semua belahan dunia secara langsung dalam sekejap berkat kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini, di mana perubahan teknologi dan arus informasi yang semakin maju mendorong masyarakat untuk lebih memahami kecanggihan teknologi yang ada. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dahulu memerlukan waktu lama dalam penyampaiannya, kini dengan adanya teknologi skalanya menjadi sangat dekat dan juga mudah. Teknologi komunikasi dan informasi adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan manusia dalam mencari informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia agar tercapai tujuan komunikasi. Namun, dari semua kemudahan yang telah diberikan, tidak dapat terlepas dari adanya kekurangan atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Alvin Toffler dalam bukunya yang ditulis oleh Tumanger tahun 2010 memvisualisasikan teknologi sebagai mesin raksasa atau sebuah eskalator, dengan ilmu pengetahuan berperan sebagai bahan bakarnya. Meningkatnya ilmu pengetahuan secara kuantitatif dan kualitatif, proses akselerasi yang ditimbulkan oleh mesin pengubah kian menular. Lebih-lebih iptek mampu menghasilkan teknologi yang lebih banyak dan lebih baik. Akselerasi perubahan secara drastis dapat mengubah situasi. Pada satu sisi, perkembangan dunia teknologi yang mengagumkan itu memang membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban. Pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik para manusia yang cukup besar, kini relatif dapat digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga, ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, semakin memberikan kemudahan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Singkatnya, kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan serta kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun, semua dampak yang ada akan muncul tergantung bagaimana dari kita memanfaatkan kecanggihan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa. Belajar dari istilah apa yang kamu tanam itulah yang akan tumbuh. Artinya jika kita memanfaatkan semua kemudahan dan kecanggihan yang ada dengan baik dan sesuai dengan porsinya, maka dampak positif yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya, jika kita memanfaatkan kecanggihan dan kenyamanan yang ada dengan digunakan untuk bermalas-malasan, maka akan berakibat buruk bagi diri kita, masa depan, dan juga orang-orang di sekitar lingkungan kita. Sebagai generasi yang cerdas, kita harus bisa memanfaatkan kelebihan yang ada untuk hal-hal baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Subbab yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, dampak seperti apakah yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada? Yang kedua, bagaimana masyarakat memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang ada? Yang ketiga, adakah dampak terburuk atau peristiwa terburuk yang terjadi kepada masyarakat dengan adanya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi? Yang keempat, solusi apa yang tepat untuk mencegah munculnya dampak buruk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi? Berikutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui seberapa besar dampak
positif maupun negatif yang sudah mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang kedua, memberi paham kepada masyarakat bagaimana cara menjadi pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang bijak dan baik. Yang ketiga, menelaah bagaimana cara yang baik untuk mengajak, menasihati masyarakat yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Untuk masyarakat, penelitian ini menambah wawasan masyarakat tentang baik buruknya kemajuan teknologi dan informasi yang ada agar mereka dapat mengelola dan menggunakan hal tersebut dengan baik. Untuk penulis, manfaatnya yaitu dapat mengenal masyarakat lebih dalam dan dapat menjadi pemberi solusi yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan dampingan tentang bagaimana pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Subbab pertama, pembahasan. Dampak positif kemajuan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, sarana mempermudah komunikasi. Yang kedua, sarana mempermudah pertukaran data. Yang ketiga, sarana mempermudah perolehan informasi. Yang keempat, sarana mengolah kreativitas. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi komunikasi adalah menimbulkan ketergantungan atau kecanduan, menurunnya kualitas sumber daya manusia atau SDM, menimbulkan kepribadian yang buruk. Selanjutnya, dampak terburuk yang masyarakat alami adalah dampak terburuk dirasakan oleh masyarakat, terutama orang tua. Sebagai orang tua, mereka merasa gagal mengawasi putra-putrinya dengan benar saat menggunakan alat komunikasi yang mereka punya. Anak-anak mereka lebih suka memainkan gadgetnya, membuka YouTube untuk membuka hal-hal yang tidak seharusnya mereka buka. Mereka lebih suka membuang waktunya untuk hal lain seperti bermain game online daripada belajar atau melakukan aktivitas positif lainnya. Juga sering tertidur larut malam sehingga kesehatan mereka pun terganggu. Selanjutnya, solusi untuk mencegah permasalahan atau dampak buruk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pergunakan kecanggihan yang ada dengan melakukan aktivitas yang positif. Menjaga diri agar tidak mudah percaya terhadap informasi dari situs-situs yang kurang valid. Yang ketiga, mengatur waktu untuk hal-hal yang lebih prioritas agar dapat menciptakan kehidupan yang positif dan produktif. Menggunakan kecanggihan yang ada sesuai dengan kebutuhan agar tidak menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Yang bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah kerangka pikir. Pada tahap kerangka pemikiran ini ditentukan tujuan dari penelitian, yaitu untuk membantu masyarakat mengenal lebih jauh tentang manfaat kemajuan teknologi informasi ada, serta membantu memberi paham bagaimana mengelola kemajuan yang ada dengan baik. Nah, hal-hal tersebut dilakukan dengan metode sosialisasi. Di sini ada gambar dari skema pemikiran yang sudah dibuat. Masuk ke subbab 2, metode penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, merupakan dasar penyusunan rancangan penelitian dan merupakan penjelasan lebih detail dari metode ilmiah secara umum. Sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari fakta-fakta atau prinsip dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan. Objek penelitiannya yaitu penulis melakukan penelitian di desa, tepatnya di Dusun Maron, Kabupaten Kendal, dan dilakukan pada masyarakat sekitar, mulai dari anak kecil, remaja, hingga dewasa. Selanjutnya ada perancangan pengolahan data. Sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan, yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah bagaimana rancangan untuk pengolahan atau analisis data. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi bias pengamatan data yang diteliti, agar memudahkan dalam pemilihan alat dan metode analisis,
Yang terakhir, untuk menjaga konsistensi antara data yang akan dikumpulkan dengan alat atau metode analisis yang akan digunakan. Faktor pemilihan rancangan pengolahan yaitu adalah yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta yang baru dari suatu pengalaman atau eksploratif, menguji kebenaran atas fakta yang sudah ada di development, dan mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis sebagai bahan dalam melakukan observasi. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan tujuan menguji kebenaran fakta yang sudah ada atau verifikasi. Model atau jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam makalah ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menyajikan data menggunakan penjelasan deskriptif. Data kualitatif yang dimaksud adalah data masalah yang timbul dari dan solusi yang didapat dari wawancara dengan narasumber atau sumber data. Yang kedua, data kuantitatif yaitu prosedur penelitian yang menyajikan data menggunakan penjelasan angka berupa data persen dari jumlah warga yang awam terhadap teknologi dan keberhasilan sosialisasi interaktif yang dilaksanakan. Sumber data. Yang pertama, ada data primer. Data primer yang digunakan dalam data jumlah adalah data jumlah masyarakat dan data masyarakat yang menggunakan alat teknologi informasi seperti handphone, laptop, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Data sekunder, contohnya adalah kuesioner yang dilaksanakan selama sosialisasi guna menunjang penelitian dan arsip, serta dokumen yang terkait dengan keadaan masyarakat Desa Ringgarum. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Untuk mempermudah dalam menafsirkan fokus penelitian, peneliti melakukan pembatasan pengertian dan penjelasan mengenai fokus penelitian yang dilakukan, antaranya yang pertama, cara para orang tua memberi paham anak-anaknya tentang perkembangan teknologi informasi. Cara orang tua mendidik, mengajari, dan memperhatikan anak-anaknya tentang bagaimana mereka mempergunakan perkembangan teknologi yang ada merupakan hal mendasar untuk mencegah adanya kesalahan atau dana yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi. Yang kedua, kendala-kendala yang masyarakat alami saat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Kendala tersebut dapat datang dari diri mereka sendiri, internal, atau juga dari lingkungan eksternal. Dengan mengamati dan berinteraksi kepada masyarakat lebih intens, peneliti akan mendapatkan data yang valid tentang kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengikuti perkembangan teknologi yang tersedia. Yang ketiga adalah upaya masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab dalam menyikapi kendala yang mereka hadapi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana upaya masyarakat, tokoh lingkungan, atau tanggapan badan kemasyarakatan terhadap kendala perkembangan teknologi yang terjadi. Tanggapan yang dimaksudkan di sini itu adalah tindakan atau aksi dari masyarakat dan badan kemasyarakatan terhadap kendala-kendala yang ada agar dapat teratasi dengan tepat, sehingga berdampak pada kesiapan dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dengan tepat, bijak, dan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Sebab ke-9 adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada suatu kegiatan atau aktivitas. Difokuskan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Wawancara interview. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, interviewer, yang mengajukan pertanyaan dan yang diberi dan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang diberikan atau interviewee. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam, maksudnya mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kreativitas dan upaya warga Desa Ringgarum dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumen yang akan dikumpulkan adalah berupa dokumen terkait proses sosialisasi interaktif yang diadakan peneliti. Dokumen tersebut berupa dokumen perencanaan sosialisasi interaktif yang untuk masyarakat guna menambah pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi informasi.
Yang berikutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendeskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, penulis melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data atau dilakukan setelah data terkumpul. Yang pertama ada pengumpulan data. Menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden. Data yang didapatkan dari wawancara, observasi, analisis dokumen, dan foto-foto kegiatan yang telah tersedia. Yang berikutnya ada reduksi data. Ada beberapa tahap yang dilakukan ketika mereduksi data. Tahap pertama melakukan editing, pengelompokan, dan meringkas data. Tahap kedua menyusun kode-kode dan catatan mengenai hal berkaitan dengan data yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan tema, kelompok, dan pola data. Tahap terakhir adalah menyusun rancangan konsep serta penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok yang bersangkutan. Yang ketiga ada penyajian data. Hasil dari penataan data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa deskriptif, analitik, dan logis yang mengarah pada kesimpulan akhir. Dalam tahap ini, peneliti diharap untuk melakukan penafsiran terhadap data yang didapat sewaktu wawancara. Yang keempat ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang terlihat masih belum matang akan terus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektivitasnya terjamin. Verifikasi dapat berupa pemikiran ulang yang melintas dalam pikiran peneliti saat melakukan pencatatan atau dapat berupa tinjauan ulang catatan di lapangan. Kita masuk ke teknik keabsahan data. Teknik pemeriksaan valid atau keabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian atau kebenarannya. Teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan yaitu ada triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan. Yang pertama, triangulasi. Triangulasi yaitu membandingkan data yang diperoleh dalam wawancara dengan data observasi. Artinya, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan dilakukan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang kedua, perpanjangan pengamatan. Maksud perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun dengan sumber data yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk raport atau bisa disebut semakin akrab atau tidak ada jarak lagi yang tercetak dari narasumber dan peneliti. Semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang diberi. Yang ketiga, ada peningkatan ketekunan. Peningkatan ketekunan maksudnya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Sekian presentasi makalah dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan juga tidak kelancaran dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.